Ada seorang yang menjumpai Abu Hazim. Ini salah seorang ulama di Madinah. Dia berkata orang ini, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Ma syukrul ainain. Bagaimana kedua mata itu bersyukur? Qala idza ra'aita bihima khairan dzakartahu. Kalau engkau melihat dengan kedua matamu hal yang indah, yang baik, engkau mengingat Allah Azza wa Jalla. Subhan. Melihat ikan yang bagus, subhan. Melihat burung, ya. Melihat yang indah, engkau mengingat Allah Azza wa Jalla. Wa idza ra'aita bihima syarran satartahu. Kalau engkau melihat keburukan dengan matamu, engkau tutupi keburukan tersebut. Tidak engkau sebar. Kebaikan itu diingat. Keburukan itu ditutupi. Lalu ditanya, fama syukrul udhunain. Bagaimana mensyukuri kedua telinga? Idza sami'ta bihi khairan hafidtahu. Kalau engkau mendengar kebaikan, engkau menghafalnya. Mengingat. Wa idza sami'ta bihi ma syarran nasitahu. Kalau engkau mendengar keburukan, engkau melupakan. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan bahwasanya syukur ini ada dua tingkatan. Ada yang wajib, ada yang anjuran. Bicara yang wajib syukur yang minimal yang harus dilakukan oleh setiap hamba adalah melaksanakan kewajiban, meninggalkan yang haram. Ini harus. Sholat ya 5 waktu. Nggak ada sholat 3 waktu, 5 waktu. Puasa Ramadan. Yang haram dia tinggalkan. Ini syukur yang wajib. Syukur yang paling minimal. Tapi syukur yang paling maksimal yang dianjurkan adalah melaksanakan yang anjuran-anjuran. Kayak tadi Nabi SAW sampai bengkak kaki. Sholat malam. Maka sebagian kita kalau ingin benar-benar mensyukuri nikmat yang Allah berikan, gunakan nikmat itu dalam ketaatan. Jangan sampai digunakan dalam kemaksiatan. Kemudian laksanakan yang anjuran-anjuran. Sholatnya yang awalnya cuma 17 rakaat. Dia tambah lagi. Tambah apa? Sholat sunnah. Sebagian kita kalau kena musibah, itu sholatnya tambah. Puasanya tambah. Zikirnya tambah. Kalau kena musibah, terlilit hutang, kondisinya sulit. Ketika mendapatkan nikmat, loh ibadahnya kok bisa berkurang? Seharusnya bertambah tuh ibadah. Apa saja faktor-faktor yang dapat menolong kita agar kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita? Ada beberapa hal. Yang pertama, kita perlu merenungkan nikmat Allah Azza wa Jalla. Kita perlu duduk, menghadirkan besarnya nikmat Allah. Tadi di awal disebutkan bagaimana Allah berikan kedua mata, telinga. Dulu anak nggak bisa apa-apa, dulu anak nggak bisa berdiri. Maka dengan menghadirkan nikmat itu, insya Allah kita akan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Di surat Fatir ayat 3, Allah Azza wa Jalla berfirman, mengingatkan manusia agar mengingat nikmat Allah. Coba. Antum yang lagi susah, yang lagi sakit, antum coba ingat nikmat Allah Azza wa Jalla yang sudah Allah berikan kepada. Itu akan membantu kita untuk mewujudkan syukur kepada Allah. Apa kata Allah di surat Fatir ayat 3? Ya ayyuhan الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu.
Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maka mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan? Allahu Akbar. Coba kita renungkan nikmat Allah. Ketika kita bisa makan, bisa merasakan manis, kecut, pedas, itu nikmat. Kita baru akan merasakan nikmat tersebut ketika kita kehilangan. Kemarin ramai bahwasanya di antara tanda-tanda orang terkena COVID-19 itu kehilangan rasa, kehilangan penciuman. Baru kau akan berasa. Maka tolong merenungkan nikmat yang Allah berikan. Yang kedua, dengan cara melihat kepada yang di bawah kita. Dari sisi dunia. Mungkin engkau secara fisik, ya Allah, aku ini kok nggak tinggi. Kalau engkau melihat kepada orang yang lebih tinggi, engkau nggak akan dapat bersyukur. Engkau yang ada akan mengeluh. Tapi coba engkau lihat kepada orang yang cacat, yang tidak mampu berdiri, yang tidak mampu berjalan kaki. Bicara harta, kalau kita melihat kepada kawan kita yang memiliki mobil yang baru dengan harga yang tinggi, sedangkan mobilmu udah lama dan rusak-rusakan, engkau akan mengeluh. Tapi kalau engkau melihat kepada yang di bawahmu, kepada orang yang di PHK, yang tidak punya pekerjaan, rumah pun tidak punya, dia hidup di kolong jembatan, engkau akan bersyukur. Tapi kita hidup di masa yang membuat sebagian orang sulit untuk bersyukur. Karena yang dia lihat di handphonenya, pemandangan-pemandangan yang indah, rumah-rumah yang bagus, handphone-handphone yang baru. Ketika kau lihat handphonemu, aduh ya Allah, handphoneku masih yang kuno. Sulit kita akan bersyukur. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah kepada yang di bawah kalian. Ini perintah Nabi SAW. "Wala tanzuru ila man huwa fawqakum." Jangan melihat kepada yang di atas kalian, jangan mendongak ke atas. Orang kalau jalan, matanya ke atas, nggak ngelihat ke bawah. Mungkin dia tersandung, terpleset, jatuh di sebuah lubang. Gara-gara ngelihat ke atas, lihat ke bawah. Fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matallah alaikum. Karena itu akan lebih pantas buat kalian agar kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Ini dalam urusan dunia. Kalau dalam urusan akhirat, ya kita jangan lihat kepada yang di bawah kita. Karena kita disuruh berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan kita mampu seperti mereka sebenarnya. Kalau kita ngelihat ada orang yang bisa baca Quran one day, one juz, kenapa aku nggak bisa? Seharusnya aku bisa gitu. Tapi kalau urusan dunia, dunia ini fana. Maka lihatlah kepada yang di bawah kita.